Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warjono dengan NPM 191063107186 dari Prodi PJKR kelas 4F. Dan di sini saya bersama rekan saya yaitu Putri Hawa Salsabila sebagai editor. Untuk kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi peranan konselor dalam pelaksanaan bimbingan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Menurut Virginia Satir, beberapa karakteristik konselor sehubungan dengan pribadinya yang membuat konseling berjalan efektif. Nah, untuk karakteristik itu yang pertama adalah resource person, yaitu konselor adalah seorang yang banyak mempunyai informasi. Yang kedua adalah model of communication, baik dalam komunikasi maupun menjadi pendengar yang baik. Sedangkan menurut Jay Haley, kualitas pribadi konselor yaitu yang pertama adalah fleksibilitas, mampu mengubah pandangan secara realistik. Yang kedua adalah tidak memaksakan pendapat, mampu mendengar dengan sabar terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu terdapat dua kemungkinan yang menjadi pembimbing di sekolah. Yang pertama adalah pembimbing di sekolah dipegang oleh orang yang khusus untuk dididik menjadi konselor. Jadi merupakan tenaga khusus untuk mengerjakan pekerjaan itu tanpa menjabat pekerjaan yang lain. Ada juga kelebihan atau keuntungan. Yang pertama yaitu adanya kemungkinan bagi pembimbing untuk memusatkan segala perhatiannya. Dengan demikian, bimbingan dan konseling akan berlangsung dengan sempurna. Kemudian yang kedua adalah perhatian pembimbing dapat menyeluruh, meliputi seluruh kelas dan seluruh anak dengan perhatian yang sama. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu pembimbing tidak mempunyai alat yang praktis untuk hubungan yang menyeluruh. Hal ini merupakan kepincangan. Kelemahan ini dapat diatasi dengan mengadakan bimbingan per kelompok atau kelas per kelas. Kemudian yang kedua adalah kadang-kadang keadaan menjadi kaku karena lebih menitik beratkan kepada struktur daripada fungsi. Sedangkan pembimbing di sekolah yang kedua yaitu pembimbing dipegang oleh guru pembimbing, yaitu guru yang di samping menjabat sebagai guru, ia juga menjadi pembimbing di sekolah. Adapun kelebihannya, yang pertama adalah guru mempunyai alat praktis untuk mengadakan pendekatan kepada siswa. Seorang guru dapat melihat keadaan anak-anak dengan lebih seksama di dalam kelas. Ia juga dapat mengamati anak-anak di dalam kelas dengan sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah situasi menjadi luas atau tidak kaku. Setiap waktu, guru dapat bertindak sebagai pembimbing. Sedangkan kelemahannya itu karena guru berhubungan dengan soal pelajaran dan ini berhubungan langsung dengan nilai. Anak-anak akan kurang terbuka untuk menyatakan problemnya. Tanpa disadari, guru pembimbing itu lebih menekankan kepada kelas-kelas yang diajarnya daripada kelas-kelas yang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu kewajiban dan tanggung jawab konselor. Seorang konselor mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan. Misalnya saja, mengadakan penelitian terhadap lingkungan sekolah, membimbing peserta didik, serta memberikan saran-saran yang berharga. Adapun prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan adalah yang pertama yaitu diarahkan untuk mengembangkan individu yang akhirnya mampu mandiri. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan yang diambil oleh klien hendaknya kemauan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah permasalahan individu dilayani tenaga ahli. Kemudian yang keempat adalah perlu kerjasama dengan personal sekolah dan orang tua. Sehubungan dengan fungsi ini, seorang pembimbing mempunyai tugas-tugas tertentu. Yang pertama adalah mengadakan observasi terhadap situasi atau keadaan sekolah. Kemudian yang kedua adalah guru BK memberikan saran atau pendapat. Kemudian yang ketiga adalah menyelenggarakan bimbingan baik secara preventif, preservatif, atau korektif. Yang pertama yaitu bimbingan yang bersifat preventif, yaitu menjaga agar peserta didik tidak mengalami kesulitan-kesulitan. Kemudian yang kedua bimbingan bersifat preservatif, usaha untuk menjaga keadaan yang lebih baik agar tetap baik. Kemudian yang ketiga adalah bimbingan bersifat korektif, mengadakan konseling kepada siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan. Berdasarkan uraian tersebut sudah jelas betapa beratnya seorang pembimbing di sekolah. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.